Jawab. Beri salam. Lagi semuanya. Salam veritas. Salam berdikari. Dan demokrasi. Baik. Bagaimana keberadaan semua ya? Ada yang mau masuk? Ada kita? Tadi siapa yang mau? Sam ya? Saya udah masuk ya? Kenapa? Sakit ya? Saya sakit. Iya. Baik, baiklah semuanya. Jadi ada dua yang masuk, tetap jaga kesehatan kalian ya. Karena bagaimanapun yang namanya kesehatan adalah hal yang paling utama harus kalian lakukan. Kalau kalian sakit, rugi kalian. Gak bisa sekolah, pelajaran ketinggalan. Baik, hari ini anak semuanya, kalau kita mencermati yang ada di papan LCD ini, kira-kira kita akan belajar apa? Teks deskripsi. Boleh tahu kira-kira teks deskripsi apa? Menurut Anda sendiri pandangannya? Boleh tahu aja? Silakan nomor 2, Kenzo. Teks yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa. Kata kuncinya berarti ada objek di sini. Menggambarkan. Kalau kita bicara menggambarkan, otomatis kita bicara masalah apa? Rasakan. Kira-kira kita anggap ini adalah objek dari teks deskripsi. Kau bisa melihat apa kira-kira? Melihat warnanya, melihat apa lagi? Bentuknya. Kalau pakai suara kira-kira bunyinya mendengarkan nggak kira-kira? Bisa ya, sekarang ya. Kalau ini ada beberapa konteks yang mungkin bisa diambil dari pembahasan ini, yaitu tentang teks deskripsi menggambarkan suatu objek. Teman-teman semuanya, ada beberapa kalimat ya di sini. Pak Bo coba sampaikan kalian semuanya. Ini kira-kira dari mana? Mungkin pernah ya? Belajar teks deskripsi, memahami tujuan dan karakteristiknya. Teks deskripsi, kata kuncinya apa? Hah? Durasi, ya pasti kemudian. Ya, anak-anak semuanya kira-kira yang bisa kalian ambil dari video ini kira-kira apa? Dari cara menggambarkan, melihat, dirasakan, setelah didengarkan kira-kira apa? Anak-anak? Yuk, kira-kira apa? Ada apa aja? Ada seorang laki-laki yang tampaknya seperti duduk membawa tas ransel MU sambil jalan melewati semuanya anak-anak yang sedang bermain basket di lapangan SMP Susan Brompton. Tepuk 3 kali buat Ben. Asli sedikit taman-taman hijau yang menutupi lapangan sekolahnya, terus dengan bangunan sekolah yang belakang yang cukup besar dan pasti nyaman untuk murid-muridnya semua belajar di dalam. Tepuk 3 kali posisinya. Kira-kira ini pada pertama membahas masalah apa? Angkatan dulu. Bahas masalah apa? Lokasi dari pantai Parangtritis ini silang mana kalau sebenarnya apa? Beda nggak jawabannya yang bisa mana oleh? Itu namanya apa? Subjektif objektif. Ayo, subjektifnya kan? Oh, botol minum ya, berarti ya. Gantungan kunci ya ini ya. Iya. Iya, bagus. Gantungan kunci. Ada gambar Godzilla ya? Iya, Pak. Iya, pintar. Ada gambar Godzilla. Terus sekarang setelah kita melalui banyak proses di hari ini anak semuanya, sekarang kita akan coba untuk mengaitkan kebesaran Tuhan, keberadaan Tuhan ya dari materi yang Pak Bo sampaikan kepada kita semuanya. Kita akan masuk ke sesi kontemplasi anak semuanya, boleh bisa duduk yang tenang, tangan di atas meja. Boleh semua tarik nafas dalam-dalam, keluarkan mulut, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan mulut, tarik nafas, buang. Dalam hitungan ketiga, teman-teman semuanya silahkan bisa tutup mata. 1, 2, 3. Tenang.
anak-anak semuanya tenang. Di sini banyak banget suara, ada suara anak, ada suara AC, ada suara nafas dari teman sebelah Anda. Silakan Anda semuanya bisa fokus dengan suara saya saja. Dapat yang dalam, relax, enjoy, kemudian tenang. Sekarang saya minta pusatkan pikiran kalian semuanya kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sekarang anak-anak semuanya bisa memikirkan bagaimana semua ciptaan dari Tuhan itu sendiri, baik yang berupa alam semesta, baik yang berupa makhluk hidup. Silakan gambarkan, bayangkan Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Sang Maha Kebenaran. Dia menciptakan banyak sekali pulau, banyak sekali pantai, banyak sekali manusia-manusia, makhluk hidup yang ada di bumi ini, khususnya bumi kita Indonesia. Hal yang harus kamu lakukan adalah, pertama adalah mensyukuri atas apa yang telah Tuhan berikan kepada Anda semua. Coba Anda bersyukur, Anda sampaikan dalam diri kalian semuanya, ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menghadirkan aku, menghadirkan saya, menghadirkan hamba di sini, di tengah-tengah keluarga yang baik, ciptakan suasana syukur. Jika kalian sudah mensyukuri, ada hal yang harus kalian lakukan di sini. Bayangkan pantai yang sangat kotor, kemudian kamu memiliki niatan bahwa ketika nanti kamu sudah besar, kamu akan membersihkan pantai itu atau sungai. Niat apa yang kamu lakukan? Setelah Anda belajar teks deskripsi dengan berbagai macam objek, Christian, silakan, aksimu apa? Ya, objek yang tadi saya gambarkan yaitu ada gunung sampah yang berada di Indonesia. Nah, saya ingin bahwa suatu saat ada alat yang untuk membuat sampah ini menjadi berguna, seperti yang kayak ada di Indonesia, di Menara Pandang di Banyumas. Itu ada bahwa sampah itu dibuat untuk menjadi kayak bagian injekan gitu di bagian trotoar gitu. Itu sih. Sip, niat kamu. Iya. Christian, ada lagi perempuan sekarang yang mau menyampaikan? Ya, Rere silakan. Jadi objek apa yang saya gambarkan itu sampah plastik ya Pak. Ya. Kan sampah plastik itu di dunia itu banyak banget dan kadang itu bisa merusak ekosistem kita baik di darat maupun di laut. Ya. Nah oleh karena itu saya tuh pengen kalau orang-orang di sini tuh bisa menggunakan kantong belanja kain supaya nggak sekali pakai buang gitu loh. Aku menggambarkan suatu objek, ya, kemudian mengaitkannya dengan rasa syukur yang harus Anda miliki terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sepakat Anda semuanya? Ya, ya, bagaimana Tuhan itu sangat baik untuk kalian semuanya. Untuk itu tadi aksi-aksi dari Tian, Rere, dan Dewan, serta saya pikir aksi-aksi dari kalian semua yang belum bisa dipaparkan dan disampaikan ini, kita akan paparkan nanti ya pada pertemuan berikutnya. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian semuanya. Hari ini kita sudah belajar teks deskripsi, tujuan dan ciri-ciri dari teks deskripsi sendiri. Semoga bisa dipahami melalui dinamika hari ini. Dan akhir kata kalian semuanya kita tutup dengan pantun ya kalian semuanya. Ya, oke. Ke pasar minggu beli buah selasi. Aduh, Pak Bowo sampai lupa. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kalian selalu bahagia. Tepuk tangan dulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas segala berkat-Mu selama pembelajaran kami. Sekarang kami akan pulang, kiranya Engkau memberkati kami dalam perjalanan pulang kami nanti agar yang sampai di rumah masing-masing dengan selamat dan esok pagi dapat kembali ke sekolah ini dengan keadaan yang baik. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan dalam nama-Mu dengan berat Kristus dan Juru Selamat kami. Bapak sebelum mengikut, Jaga. Berisalah.